aja katanya Bu Eli tersinggung karena ini dibilang menyesatkan publik karena ternyata tadi keluar dari apa yang disampaikan Bu Eli sendiri bahwa ini itu urusan saya. Ya, maksudnya begini, maksudnya Bu Eli ngajak ke makasih Solo. juga ya. Hari ini kita dipertemukan dalam satu forum gitu ya, daripada kemudian kita bernarasi di luar sana tapi kemudian ditafsirkan lain oleh publik gitu ya. Yang pasti yang pertama saya sama Bu Eli adalah perwakilan dari para tersangka untuk dilakukan gelar perkara khusus di klaster pertama ya Bu ya. Ya, yang memohon kami. Ya, betul. Ya, kami juga memohonkan Bu. Jadi bersama-sama dari tim kami juga memohonkan. Oh. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah menyesatkan itu adalah lebih kepada informasi yang disampaikan. Ya, informasi yang disampaikan tuh ada dua sebetulnya sih ya. Yang pertama, ketika ini bilang ijazahnya asli, ini kan tidak sesuai dengan proses hukum. Karena asli dan palsu itu kan hari ini belum bisa dibuktikan secara hukum pidana material. Ya. Karena hukumnya masih berlanjut. Untuk Polemik SP3 dan reaksi emosional atas kritik justru memunculkan keraguan publik terhadap konsistensi perjuangan yang sebelumnya diklaim idealistik. Perubahan sikap yang cepat, pertemuan tertutup, serta penghentian perkara tanpa permintaan maaf atau pengakuan salah menimbulkan tanda tanya besar. Tak ada tuduhan langsung, namun publik mencatat pola lama. Perjuangan sering runtuh bukan karena kalah hukum, melainkan karena kompromi yang terlalu nyaman. Restoratif justice yang semestinya memulihkan keadilan, kini dipersepsikan sebagian kalangan sebagai jalan keluar lunak, memicu spekulasi tentang faktor non-hukum di baliknya. Semua bisa dibantah, namun persepsi terlanjur terbentuk. Sekali perjuangan berhenti di meja kompromi, kepercayaan publik sulit dipulihkan. Bapak tidak boleh ngejar saya, itu hak saya, karena saya sampaikan asli dari fotokopi yang beredar oleh Berarti Sandi. asli itu maksudnya asli dari fotokopi. Kan makanya Bapak menyimak dulu, Oke. asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oke. Nah, ke Pak Jokowi saya sampaikan seperti itu. Kenapa Ibu berani? Pak, saya memang melihat itu ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oh ya, kalau saya bilang ijazah Bapak itu asli, itu punya Bapak, saya nggak ada kapasitas karena tunggu putusan Oke. pengadilan. Berarti clear ya Bu ya? Ya, Clear. kalau Bapak diam dulu, kalau Bapak bilang itu adalah saya bilang itu tidak asli, saya nggak punya ilmu di situ. Kan itu saya nggak punya pembanding. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat itu asli dari fotokopi yang beredar. Udah, langsung jawab Pak Jokowi, loh kok ijazah S1 aja dipermasalahkan. Udah dengan tenang. Baik Bu. Jadi jangan menjudge, pahami dulu. Kalau nggak paham, diam. Oke, berarti gini, maksudnya Bu Eli itu adalah asli daripada fotokopinya. Jadi gini, berarti ini sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan bahwa setelah kami melihat ijazah itu ternyata nggak beda jauh, nggak beda dengan yang beredar dari Dian Sandi ya. Berarti fotokopi itu ya. Berarti maksudnya asli adalah asli dalam pengertian pengamatan terhadap antara yang difotokopi dengan yang sudah dilihat wujud analognya. Mungkin bahasa yang bisa kita revisi itu analognya ya, daripada itu yang fotokopi. nggak perlu seperti itu, biar ahli bahasa yang menyampaikan. Baik Bu. Dan saya nggak suka, ini maaf ya Adinda, saya diundang iNews TV ribut-ribut gitu. Saya nggak suka karena pengacara ini berdebatnya itu di pengadilan. Karena pengacara ini satu pengacara bisa 100 pendapat. Kalau 10 pengacara berapa pendapat? Tentu akan terjadi keributan. Jangan merasa kita ini pendapat kita adalah benar dan nyala-nyalain pendapat orang. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan, tapi saya diam. Tidak perlu kritik. Jadi saya mohon ya, dalam perdebatan boleh semua orang begitu. punya jadi opini gini, Bu. tentunya. Jadi gini, Bu. Hak saya, tidak boleh kamu kritik saya. baik. Jadi poinnya Jadi dari kami gini, itu adalah apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada edukasi publik. Meskipun ini tentu akan diuji di dalam proses persidangan. Pernyataan yang membatasi keaslian ijazah hanya pada pengamatan visual dan kecocokan dengan fotokopi justru memunculkan tanda tanya. Dalam isu publik, klarifikasi setengah-setengah sering membuka lebih banyak keraguan daripada kepastian. Sejarah menunjukkan, kebohongan apapun, sekecil apapun, membutuhkan penjelasan berlapis untuk bertahan. Sebaliknya, kebenaran tak pernah takut diuji. Publik kini menunggu satu hal,
Apakah fakta akan dibuka sepenuhnya, ataukah waktu yang akhirnya membongkar apapun yang ditutupi? Begini, dan yang kedua saya mau klarifikasi lagi. Maksudnya kami itu adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara. Karena pada saat ijazah analog Pak Jokowi itu dibuka, ijazah analognya ya, itu sudah ada arahan dari penyidik bahwa ijazah tersebut tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, Ya. tidak boleh diraba, hanya boleh dilihat. Dan saya adalah orang yang paling dekat dengan ijazah. Mungkin mohon maaf Bunda ada di sebelah kanan saya ya, karena saya yang ada di depan dekat Dirkrimum bersama penyidik Pak Rosadi kebetulan yang buka, saya ada dekat beliau, dan Bu Eli itu, Bunda Eli ada di sebelah kanan agak jauh sebenarnya itu. Nah, Jadi begini, biar saya jelaskan. Saya begitu waktu digunting itu segelnya. saya disuruh duduk. Kita suruh duduk semua. Yang ada di situ Pak Alkatiri, Kozinudin dengan ini. Saya membaca WA dari suami saya, jaga lisan. Oke, sedang baca, saya lihat orang nggak ada Berarti lagi. ibu bawa HP-nya ke dalam. Oh iya, Padahal kita disita semua HP-nya Bu. Nggak oh boleh iya, bawa saya ke bawa dalam. HP. Nah, Berarti spesial dong buat Ibu Eli enggak, ya. saya punya dua mungkin memang apalah namanya. Karena kami diperiksa semua Bu, handphonenya saya nggak boleh punya bawa ke dalam. HP 2. Ya, yang Berarti satu ya alhamdulillah spesial buat Ibu lah. bukan spesial, mereka nggak tahu. Oh, gitu. Jangan Oke, mencari hal yang negatif, Oke, nggak yang apa-apa, Bu. membuat Oke. memancing publik untuk ribut. Kalian cukup dengan orang, tapi dengan saya jangan. Jangan baik. pancing-pancing saya. Jadi dalam hal ini saya lihat, dengar saya sambil lewat, ada embos, ada ini, kata Pak Rizal dengan Rustam. Udah lihat orang semua, saya lihat orang semua, saya berjalan cepat. Saya geser Pak di bawah ini Pak Alkatiri, Pak geser Pak, Bapak dari tadi sudah selesai. Langsung saya ambil, saya ini kan ada. Nah, itu apa saja itu yang Ibu bawa? Ini kan Coba. ijazah Pak, Bu, ini apa? Map. Nah, di sini ini kan ada plastik yang belipat. Ya. Nah, saya tusuk ini dengan jari saya. Bukan di sini kan ada robek-robek nih. Oke. Bukan di sini. Berarti bisa rusak dong ijazahnya Bu. Oh, plastiknya kan belipat nih. Karena setahu saya Bu, yang saya lihat itu wujud Boleh fisik- Bapak, boleh, kita Pak. bermohon kepada polisi lihat lagi. Ayo, kita lihat Ya, lagi. coba, Jadi ya. gini, Ini kita ini ya, kan silakan. ijazahnya kan masuk seperti ini Bu. Ini yang Mbak. sudah Ibu lihat itu ya. Berarti Ibu, Nih. berarti Bunda Eli nggak dimarahin sama penyidik tuh? Loh, tapi kan ribut sebelah sana. Berarti yang Wow. Saya ada dekat. jangan Saya ada dekat dipegang, dengan jangan ijazah. dipegang kan Iya. ribut. Jadi gini, sebelum makanya. pada saat ijazah itu digunting Bunda Eli, mohon maaf ya, saya panggil Bunda karena Bu Eli ini seperti orang tua saya, seperti juga ya saya anggap orang tua saya lah ya, karena memang saya lebih muda lah. Saya pada saat digunting itu, saya ada dekat penyidik karena pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ijazah itu bisa dibuka karena kami yang melakukan argumentasi hukum. Oke. Oke, sampai kemudian dibuka ya. Kami yang berdebat dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Nah, pada saat ijazah itu mau dibuka, saya orang pertama yang maju ke depan, dan saat-saat detik-detik itu mau digunting, saya ada dekat ijazah itu. Oke, tapi tidak melihat Ibu Eli dengan proses yang Nah, tadi melipat satu lagi, saya tidak melihat ya, karena memang ijazah itu awalnya ditaruh di atas meja, kemudian Kemudian dipegang mereka begini. Iya sebentar, ditaruh di atas meja, kemudian dipegang, saya pelototin, lalu kemudian yang berkepentingan silakan lihat dan hanya boleh melihat seperti ini Bu. Nah, terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya udah konfirmasi ke mereka semua. Ya. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ya, Eli. biar aja Allah yang menentukan ya. Mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun ada nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu Ngomong adanya ada. enggak sebentar Bu. Repli Harun kan nggak di sesi kita Bu, dia adanya di sesi Iya. kedua Bu. Iya, maksudnya- Jadi maksud saya, maksudnya Bu saya Eli dibilang- nggak gini, Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Repli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir, saya yang hadir juga Bu di sesi pertama dan sesi kedua. Bu. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak, jangan di Nggak, itu boleh Mbak. sekarang begini. Untuk kepastiannya Ya. kita boleh minta buka CCTV. Ya? Iya, siapa? Dan boleh mereka videokan kok. Iya. Kita yang nggak Iya. boleh video Iya, kan? iya, boleh. Mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini saya tusuk tangan saya. Oke. Nah, itu terus bisa rusak hasilnya barang apa? buktinya Bu. Itu Ibu udah Nah, itu pegang-pegang barang bukti ya. plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa Nah, itu hak saya, apa yang saya sampaikan.
hak saya, pendapat saya bahwa yang saya Berarti lihat itu pendapat pribadi ibu ya, Oh, meskipun iya ibu dong. bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark, atau ada Nah, letakkan stempel. itu yang saya lihat, ya, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss, ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti Kira-kira apa mohon maaf, itu hak kalian. mohon maaf Bu Eli, ini kita Saya diskusi tidak ya. penting Nggak, tunggu kita dulu. diskusi untuk Tidak publik. ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian, Ya, Iya, Bu. jadi walaupun itu- tidak benar. Itu ada pendapat. Banyak, Bu. Memang ada yang nggak benar, Bu? Banyak Coba yang kalian lakukan. contoh yang nggak benarnya, Bu. Ya, banyak yang kalian Contoh yang nggak lakukan benarnya, tidak Bu. benar. Ini sekaligus Ya. biar kita Tolong sampaikan memberikan edukasi. ke saya. Klaim bahwa gelar perkara menyentuh aspek teknis seperti watermark dan emboss memicu pertanyaan soal motif di balik narasi yang dibangun. Menurut penilaian Ghafur Sangaji, penggambaran kewenangan yang melampaui prosedur wajar menimbulkan kecurigaan. Ini kekeliruan atau ada kepentingan yang dijaga? Dalam praktik hukum, narasi yang berbelok sering muncul saat keterangan perlu disesuaikan dengan hasil. Tak ada tuduhan langsung, namun publik mengenal polanya. Demi kenyamanan atau keuntungan tertentu, kebenaran kerap dikorbankan. Kini kepercayaan publik dipertaruhkan, bukan karena beda tafsir, melainkan karena indikasi cerita yang tak lagi lurus. Perbedaan perlakuan soal HP di dalam ruangan memunculkan tanda tanya serius. Saat satu pihak disita, sementara pihak lain disebut bisa lolos membawa HP, publik wajar mempertanyakan konsistensi aturan yang diterapkan. Isu ini bukan sekadar teknis, melainkan soal keadilan dan transparansi prosedur. Tanpa penjelasan resmi, perbedaan perlakuan hanya memperkuat kesan bahwa aturan bisa lentur tergantung siapa yang terlibat. Kesimpulan, yang dipertanyakan publik bukan siapa yang melanggar, tetapi apakah aturan benar-benar ditegakkan secara setara. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.